Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Yustiati dengan nomor 1872055. Di kesempatan kali ini untuk memenuhi UTS Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, di kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dari yang telah diberikan oleh Ibu Eka. Soalnya soal di sini Ibu Eka memberikan tiga, yaitu yang pertama, jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Alasan yang melatar belakangi pemikiran ekonomi pendidikan yaitu timbulnya pemikiran ekonomi pendidikan dikarenakan bahwa proses pembangunan sumber daya manusia memerlukan alokasi biaya yang sangat besar yang dikelola secara rasional atau pemakaian yang kemudian dipertanggungjawabkan. Sumber daya manusia dikatakan bernilai jika kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan sektor pembangunan yang memberikan keuntungan baik kepada individu yang bersangkutan maupun kepada masyarakat. Kemudian pendidikan memproses manusia hingga menjadi manusia produktif yang memiliki kemampuan membangun. Pembangun itu sendiri dilakukan oleh manusia yang memiliki atau yang dibangun oleh pendidikan itu sendiri. Jadi manusia dikatakan mampu memiliki manusia produktif, yaitu tetapi manusia ini dididik juga oleh pendidikan itu sendiri. Contohnya kayak sekolah, dari kita TK, SD, SMP, SMK, sampai kita kuliah, S1, S2, profesor, bahkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri cermat. Ekonomi pendidik. Kemudian soal yang kedua, jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi, investasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tetapi lebih luas lagi yaitu perkembangan ekonomi itu sendiri. Perkembangan ekonomi akan tercapai apabila sumber daya manusia yang memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, kejujuran, serta menyadari hak dan kewajiban. Yang semuanya itu merupakan indikator hasil pendidikan yang baik. Selain itu, pendidikan juga sebagai alat persatu bangsa yang yaitu fungsional, sosial kemanusiaan, fungsi politik, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan, maka negeri ini dapat disatukan kembali. Dari sini dapat kita lihat bahwa pendidikan sangat penting untuk perkembangan ekonomi dan integrasi bangsa. Singkatnya, pendidikan penting untuk dijadikan sebagai investasi jangka panjang dan harus menjadi pilihan utama. Yang seperti bilang, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita melakukan pendidikan atau itu investasi jangka panjang kita. Jadi kayak ke sekolah itu kita lagi investasi gitu. Kemudian berikan gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Pendidikan menjadi sumber penting bagi suatu negara agar dapat menciptakan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus didukung oleh kualitas pendidikan yang berasal dari perguruan tinggi. Membahas tentang sumber daya manusia yang berkualitas pastinya akan menjadi lulusan yang siap bersaing dalam pasar tenaga kerja. Contohnya kayak guru, itu kan
kalau kita udah lulus kan kita bersaing di tenaga kerja terdidik Indonesia. Saat ini, potret kualitas perguruan tinggi di Indonesia masih belum menunjukkan kualitas yang merata. Bahkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia masih dipegang sebagai lulusan yang tidak siap pakai karena kemampuan bahasa Inggris yang rendah, kemampuan bekerja yang rendah, kemampuan inovasi, kemampuan kreativitas yang rendah, di mana semua itu akan berujung pada daya saing lulusan yang rendah. Padahal setiap kontribusi dan perguruan tinggi tertentu bisa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan terjadi apabila adanya dukungan dan kontribusi dari perguruan tinggi tersebut, serta didukung oleh pemerintah dan industri. Semua pihak harus berenergi, ada 3 kunci yang harus dilakukan dalam sinergi semua pihak, yaitu deregulasi yang pertama, yang kedua infrastruktur, dan yang terakhir elemen sumber daya manusia. Karena banyak di Indonesia saatnya lulusan pendidikan atau lulusan perguruan tinggi ini mempunyai aspek-aspek yang rendah. Contohnya kayak dari diri sendiri sih sebenarnya. Kalau kita emang tekun, itu kita bahkan maksudnya memberikan lulusan yang terbaik mungkin. Tapi uh, banyak masih ditemukan ada oknum-oknum yang banyak yang mungkin dia ada yang tembak lulusan, maksudnya kayak joki lulus gitu. Mungkin ada sampai sekarang, tapi jarang yang ditemukan. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Sekian yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.